Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Giovanni dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, Prodi Keperawatan S1 Fakultas Kesehatan. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara kita melakukan pengukuran terhadap tanda-tanda vital. Pengukuran tanda-tanda vital yang pertama ada pengukuran tekanan darah. Kita bisa meminta kepada pasien mau diperiksa dalam keadaan duduk atau berbaring. Kalau dalam keadaan duduk, punggung harus bersandar dan kaki tapak ke lantai. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa mengukur pada lengan pasien, bisa lengan kanan maupun lengan kiri. Selanjutnya kita bisa menaikkan baju pasien yang akan kita periksa pada lengannya agar bisa kita pasang dengan tepat. Kemudian kita bisa memasang manset pada lengan pasien, dan jangan lupa juga perhatikan selang-selang atau kabel jangan sampai tertindih. Letaknya di tengah-tengah lengan pasien ya teman-teman ya. Dan pastikan juga manset terpasang dengan nyaman dan berada di fossa kubiti. Juga pastikan manset terpasang jangan terlalu ketat dan jangan terlalu kendor juga ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya untuk posisi tangan, posisi supinasi untuk memudahkan kita mencari dan mengukur nadi. Selanjutnya kita akan mencari nadi brachialis. Nadi brachialis berada di sini ya teman-teman ya. Nadi brachialis mudah kita temukan pada daerah fossa kubiti. Sini ya teman-teman ya. Dengan menggunakan 3 jari, di mana ada denyut yang paling kuat. Maka selanjutnya kita bisa meletakkan stetoskop di atas nadi yang sudah kita temukan tadi ya. Untuk langkah selanjutnya kita akan mencari nadi radialis. Nadi radialis berada sejajar dengan ibu jari ya teman-teman ya. Tepat di pergelangan tangan, kita raba. Ada denyut yang paling kuat, disitulah letak nadi radialis. Untuk langkah selanjutnya, pandangan kita bisa melihat ke arah tensimeter. Untuk tangan kiri kita bisa memegang ini ya nadi radialisnya ya teman-teman ya. Dan untuk tangan kanan kita bisa memegang balon pada tensimeternya ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa memompa balon pada tensimeter sampai nadi radialis sudah tidak teraba dan juga suara nadi brachialis sudah tidak terdengar ya teman-teman ya. Setelah kedua denyut nadi tidak teraba dan tidak terdengar, kita bisa menambahkan dengan 20 mm Hg ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa menurunkan secara perlahan untuk menemukan suara Korotkov 1, 3, dan 4. Untuk hasilnya kenapa bisa 130? Karena memang bunyi yang pertama
saya dengar ada di 130 ya teman-teman ya. Untuk bunyi yang terakhir yang saya dengar berada di angka 80 ya teman-teman. Untuk hasil tekanan darah 130/80 mm Hg. Nah contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk pemeriksaan tanda vital yang kedua adalah pemeriksaan nadi ya teman-teman. Untuk mengukur frekuensi nadi kita bisa menggunakan lengan kanan maupun lengan kiri pasien ya teman-teman. Untuk langkah yang pertama kita bisa mencari terlebih dahulu nadi radialis pada pasien. Nadi radialis berada sejajar dengan ibu jari yang letaknya tepat di tengah pergelangan tangan. Selanjutnya kita raba. Apabila terdapat denyut nadi yang paling kuat, disitulah nadi radialis. Selanjutnya kalau kita sudah menemukan denyut nadi yang paling kuat, kita bisa menghitung dalam 1 menit penuh berapa frekuensi nadi tersebut. Untuk pemeriksaan tanda-tanda vital yang ketiga adalah pemeriksaan frekuensi pernapasan. Caranya kita bisa memperhatikan pada dinding dada pasien, pada gerakan naik dan turunnya dinding dada. Untuk menghitung frekuensi pernapasan, carilah gerakan yang paling jelas naik dan turunnya dinding dada ya teman-teman ya. Untuk hasil normalnya itu berada pada 16 sampai dengan 24 per menit ya teman-teman ya. Untuk pemeriksaan tanda-tanda vital yang terakhir adalah pengukuran suhu tubuh ya teman-teman. Ada 3 alat untuk mengukur suhu tubuh. Yang pertama ada termometer pada membran telinga. Caranya cukup kita masukkan ujung dari termometer ke telinga pasien. Jangan lupa juga nyalakan tombol on-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa menekan tombol measure dan pada layar LED kita bisa langsung melihat hasilnya ya teman-teman. Untuk alat yang kedua ada termometer infrared ya teman-teman ya. Untuk cara penggunaannya kita cukup tekan tombol yang berada di depan termometer, lalu kita mengarahkan ke dahi pasien. Untuk hasilnya bisa langsung kita lihat di layar LED-nya ya teman-teman. Untuk alat yang ketiga ada termometer digital. Cara penggunaannya, untuk langkah yang pertama kita bisa menekan tombol yang berada di ujung termometer ya teman-teman. Setelah kita menekan tombol itu akan ada tanda C dan klip-klip ya teman-teman. Nah itu berarti termometer sudah siap kita gunakan. Selanjutnya kita bisa menyuruh pasien untuk mengepit di bagian tengah-tengah ketiaknya, lalu kita tunggu sampai termometer berbunyi. Itu tandanya pengukuran sudah selesai dan hasil sudah ada pada layar LED-nya ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan
lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.